Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua Kopas Blok A, Bapak Ngadiran, terkait dengan rencana ataupun wacana pemerintah yang akan mengenakan PPN, pajak penambahan nilai terhadap 9 bahan pokok ataupun sembako. Namun, sebelum mengikuti liputan saya secara lengkap, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan bel di Mediasi Channel. Ya. Pak Ngadiran, ya. Jadi pemerintah ini kan berencana, ya meskipun ini masih wacana, masih jauh lah, itu akan mengenakan pajak ataupun PPN terhadap sembako atau 9 bahan pokok. Menurut Bapak seperti apa nih Pak, sebagai pelaku pasar yang menghimpun para pedagang pasar yang ada di Blok A ini Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya tujuan pemerintah untuk mengenakan PPN itu memang satu sisi dibolehkan, tapi dari barang-barang yang mana. Satu sisi memang harus ditahan. Jangan juga yang sebenarnya memenuhi hajat hidup orang banyak, ya khususnya bahan pokok yang hari-hari diperlukan masyarakat kecil khususnya, hendaknya itu untuk tidak atau belum. Saya menyatakan tidak sajalah, nggak pakai belum. Tetapi jika pemerintah akan mengenakan PPN terhadap barang-barang kelas mewah, kelas yang memang premium dalam arti khusus, misalnya pemerintah mengatakan ada beras yang harganya 50.000 sampai dengan 150.000. Kenapa baru diwacanakan sekarang? Kenapa enggak dari dulu-dulu? Terlambat itu pemerintah. Kemudian kalau misalnya pemerintah mau mengenakan kelas daging, daging yang dibeli oleh rakyat kan katakanlah yang 85.000 sampai dengan katakanlah 120.000. Ya itu janganlah. Tukang bakso susah nanti, belum lagi tukang soto dan lain-lain lah, belum lagi yang namanya pedagang warteg, pedagang warung-warung, dan juga masyarakat-masyarakat yang memang biasanya menggunakan itu. Tetapi kalau pemerintah akan mengenakan yang dikata beliau itu wagyu atau daging apapun yang katanya di atas 800.000 sekilo atau bahkan jutaan kilonya, silakan saja. Kenapa baru sekarang diwacanakan? Dalam situasi katakanlah sekarang ini masyarakat sedang, kalau dalam situasi masyarakat memang sedang membutuhkan perhatian khusus. Sekarang ini dengan adanya pandemi yang tidak ada kepastian sampai dengan kapan, apalagi akhir-akhir ini ada berita di sana sini sedang meningkat. Kenapa itu menjadi wacana? Katanya mau diterapkan nanti kapan? Saya menyatakan jangan diterapkan untuk yang khususnya adalah masyarakat kecil. Pemerintah sendiri menurut sepengetahuan saya menerapkan contoh beras premium. Itu yang harga 12.000 sampai dengan 14.000. Itu pemerintah yang menyatakan, bukan saya. Saya cuma nyontoh. Nah, pemerintah kemarin menyatakan, sekarang mau menteri mau pejabat mana menyatakan beras premium yang 50 atau 150 sampai dengan 150. Ya itu kan nggak benar itu. Diperjelas yang mana. Katakanlah yang hasil pertanian kita, para petani kita tidak dikenakan. Tetapi yang barang-barang impor dengan kualitas A, B, C, D, E akan dikenakan. Akan. Telat saya bilang. Harusnya dari dulu. Nggak baru akan. Gitu loh Pak. Nah ini kan masyarakat terlanjur resah Pak, karena masyarakat bawah ini kan tidak semuanya tahu ataupun paham yang mana sebenarnya yang dikenakan. Apakah jangan-jangan barang ataupun barang dagangan saya ini terkena pajak misalnya? Itu. Baik. Nah solusinya seperti apa nih Pak? Ya sebenarnya ini datangnya dari pemerintah juga yang harus mengakhiri. Anda memulai, Anda juga harus mengakhiri. Ini kan maaf saja, sepertinya karena ada bocoran saja. Kalau tidak ada bocoran, kan ini diam-diam aja, entah tahu-tahu ketok palu, kita juga nggak tahu juga. Walaupun kami tidak meremehkan, tidak mengecilkan. Anggota dewan itu kan pinter-pinter. Kalau nggak pinter juga tidak jadi anggota dewan. Tapi juga ada anggota dewan, mohon maaf, yang rada-rada juga tidak menguasai bidangnya. Ya kalau saya mengatakan gitu, kalau nggak percaya ya boleh cek lah. Tidak semua anggota dewan itu menguasai. Nah oleh karena itu, kadang-kadang giliran ketok palu ikut ketok palu yayo aja, entah apa itu. Nah oleh karena itu kesempatan baik, terima kasih. Ini kami selaku komunitas pedagang, saya selain juga sebagai pedagang, saya kebetulan adalah di salah satu koperasi yang wadahnya para pedagang pasar. Yang jelas wacana ini
Kenapa dimunculkan sekarang? Saya pikir, saya punya feeling karena bocor. Kalau nggak bocor, jangan-jangan udah ketok palu saja ini. Nah, jadi oke lah, itu sudahlah. Jadi pemerintah yang mulai, pemerintah juga yang harus mengakhiri. Karena ini menjadi gaduh terus. Situasinya begini, ada saja bikin gaduh. Ini kan nggak elok ini. Kondisi pedagang pasar yang Bapak pimpin ini saat ini seperti apa Pak kondisinya? Baik, secara umum. Secara kebetulan Blok A ini nasibnya lagi perlu perhatian khusus. Pasar itu mau dibangun sejak 2015 pindah ke penampungan di Taman Sambas. Penampungannya pun terbakar tahun lalu. Sampai sekarang pasar wujudnya juga belum jelas. Jadi ini tentu perlu perhatian khusus dari pemerintah, mau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, kemudian kondisi kawan-kawan pedagang sendiri, khususnya di teman-teman kami, sekarang yang bisa dagang lagi sudah tidak banyak. Karena apa? Tempat dagangnya terbakar, disiapkan tempat penampungan di radio dalam yang sangat-sangat tidak layak dan tidak bisa untuk dagang, banjir dan lain-lain, sempit, macam-macam lah. Sehingga tidak memungkinkan untuk dagang. Satu sisi masih ada sebagian kecil yang mungkin bisa ngontrak sana sini, itu yang masih bisa dagang. Nah, kemudian yang kita dengar tetangga pasar lain, katakanlah pasar-pasar lain juga, teman-teman kita ini mengeluh karena omsetnya turun banget. Dengan adanya pandemi sekarang ini, beberapa teman kita, khususnya yang dagang kebutuhan pokok, sayur, mayur, daging, ikan, katakanlah, ya kebutuhan harian dapur, alhamdulillah masih ada pelaris, masih ada pembeli. Walaupun turunnya mungkin antara 40 sampai dengan bahkan lebih 40% ya. Turun omsetnya, tapi masih bersyukur, masih bisa, masih dapat. Yang menjadi perhatian dan harus menjadi istilahnya mendapatkan semacam binaan khusus lah. Saudara-saudara kita yang dagangnya bukan kebutuhan harian. Misal yang jualan tas, sepatu, sandal, aksesoris, kemudian jualan pakaian. Jualan pakaian kadang-kadang sehari tidak pelaris, kadang-kadang mungkin 2 hari pelaris 1, pelaris 2. Bayangin, kalau pakaian itu kan untungnya nggak pakai 25.000 satu potong, mungkin 10.000 sampai dengan 15.000. Nah, kalau 2 hari pelaris 1 atau 2, buat bayar distribusinya saja, buat bayar kebutuhan yang namanya kewajiban-kewajiban lain yang di pasar, sehingga teman-teman kita banyak yang nunggak kewajiban. Nah ini ya untung nggak untung lah, PD Pasar Jaya selaku Perumda Pasar Jaya yang mengelola pasar, ada beberapa juga walaupun memberikan peringatan, ada juga yang memberikan kelonggaran karena situasinya. Tetapi kan ini tidak bisa berlama-lama juga. Ya BUMD tentu ya harus ada kontribusi pendapatan PAD. Tapi kalau teman-teman kita mau bayar juga memang dagangnya juga nggak ada income, bagaimana bisa memenuhi kewajiban? Tentu ini menjadi perhatian kita semua pihak, baik pejabat Pemda, baik khususnya pengelola pasar, maupun ya pejabat penentu kebijakan yang lain lah, agar supaya ini juga harus mendapatkan semacam keringanan-keringanan dalam bentuk apapun, agar supaya teman-teman kita ini masih bisa bertahan hidup. Karena dengan omset turun bagi yang dagang kebutuhan harian, tapi yang non kebutuhan harian tidak pelaris ibaratnya. Ongkos pulang perginya aja boleh dikatakan kalian makin dalam, ngutangnya makin banyak, nggak bisa bayar istilahnya. Ya beberapa teman yang ngutang di koperasi juga susah bayarnya karena situasinya nggak ada income. Kita mau kerja nggak mungkin pula toh. Nah ini ya harus mendapatkan inilah cerita hal lain lah yang katanya dana apa itu, dana UMKM atau dana bantuan untuk apalah yang mungkin entah 300.000, entah 2.400.000 tuh. Kami ngirim tuh udah nggak berapa kali ngirim, tapi sampai sekarang itu belum ada yang dapat. Teman-teman kami loh, nggak tahu kalau daerah lain ada yang dapat ya. Kalau berita kemarin kan ada orang dagang pasar santai yang dapat, ada pasar lain yang dapat. Teman kami sendiri bilang, saya itu sampai malu karena saya minta data tuh ada yang sampai minta data 3 kali, kita kirim nggak dapat juga. Entah kenapa itu, saya bingung juga itu. Pak, sampai saat ini Kopas Blok A ini anggotanya berapa? Iya, kalau anggota kita sih dari pedagang
sekitar 400 lebih pedagangnya ya. Yang jadi anggota itu ya ada 190-an. Tapi yang aktif ya 100 lebih sedikit lah. Nggak bisa aktif semua sekarang, memang kondisinya. Nggak bisa dipaksa. Jadi anggota Kopas Blok A ini memang para pedagang. Pedagang ya, pedagang yang ada di pasar dan sekitar itu. Selain pedagang ada lagi Pak? Ya sebenarnya kalau aslinya harusnya pedagang yang di pasar itu. Tetapi juga ada yang namanya pedagang sebutannya kaki lima, karena dia juga butuh mendapatkan pelayanan, ya bisa kita terima dengan ya paling tidak menjadi anggota luar biasa. Yang penting kita bisa melayani mereka. Kalau enggak kan mereka terjerat rentenir juga. Tugas kita kan mengikis rentenir pelan-pelan. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak. Ini, sama-sama Pak. Pendapatnya tentang apa isu-isu terkini terhadap yang berkaitan dengan ya peningkatan ataupun perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pedagang dan pedagang yang ada di Blok A Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Inilah bincang-bincang kami dengan Ketua Kopas Blok A Pak Ngadiran. Ya. Sampai ketemu lagi di liputan Mediasi Channel selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.